Umum Jurnalis Nahdliyin menggelar tasyakuran hari lahir yang keempat di Arkansas Coffee and Roastery. Dalam kesempatan itu juga digelar doa dan tahlil untuk keluarga besar yang sudah wafat. Di antaranya Rizal Ramli sebagai penasehat FJN, Muhammad Hairul Amri sebagai bagian dari keluarga besar FJN, Ruri sebagai pengurus FJN. Ketua Umum FJN, Muhammad Dindi Rosadi, mengungkapkan perjalanan perkumpulan ini tidak lepas dari anggota, pengurus, dan keluarga besar FJN. Karena itu, FJN tidak melupakan jasa mereka yang telah lebih dahulu wafat. Di hari ini tanggal 13 Mei 2024, kawan-kawan Forkom Jurnalis Nahdliyin merayakan hari lahirnya yang keempat. FJN adalah wadah bagi para jurnalis yang berlatar belakang NU, yang secara amaliyahnya NU sebagai Nahdliyin berhimpun di sebuah wadah yang bernama Forum Komunikasi Jurnalis Nahdliyin yang disingkat Forkom Jurnalis Nahdliyin atau FJN. Wartawan Surat Kabar Harian Terbitan Surabaya itu menyampaikan bahwa FJN adalah wadah bagi para jurnalis yang berlatar belakang NU. Pihaknya juga menyampaikan selama 4 tahun, FJN telah melakukan beberapa kegiatan, seperti kegiatan di bidang jurnalis, sosial, dan lainnya. Selama 4 tahun ini banyak kegiatan yang sudah kita lakukan, baik itu yang terkait kegiatan jurnalistik maupun kegiatan sosial dan keagamaan. Didai selaku Ketua Umum FJN menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi dengan FJN. Sampai hari ini FJN sudah terbentuk di beberapa daerah di Jawa Timur, tapi kita berkonsentrasi di Surabaya sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur. Untuk hari yang keempat ini, FJN mengambil tema menebarkan narasi positif menuju gerakan intelektual pers. Sejauh ini kami juga berterima kasih atas support dari para sahabat-sahabat NU. Selama ini kita bisa bersinergi seperti hari ini di Harla FJN. Kita disupport oleh Gus Fauzi Priyabodo yang merupakan ketua LPNU Jawa Timur. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat. Dalam acara Harlah FJN ini, beberapa anggota menyampaikan harapan-harapan agar FJN lebih baik ke depannya. Ya, di tengah-tengah teman-teman NU ini sebenarnya saya senang sekali bisa bergabung, karena saya juga nggak bisa menduga bisa bergabung dengan teman-teman dari jurnalis NU ini. Ini cukup memotivasi buat kita yang ketika FJN ini punya rumah dan kemudian programnya itu bisa kita jalankan bersama dan kita nikmati bersama. Ini kan luar biasa. Bagus lah saya dengar program-program dari ketua ini, termasuk kemudian bikin banyak pelatihan, bikin event program ya, literasi ke-NU-nya, literasi jurnalistik ke dalam KNU itu bagus. Kalau realisasi itu bagus itu. Jadi fungsi FJN di NU sendiri kan kerasa gitu kan, di pondok pesantren, di sekolah-sekolah NU hadir itu bagus. Setelah beberapa tahun FJN ada dan eksis, ya alhamdulillah bahwa keberadaannya ini yang nggak disangka. Ternyata kita ini bisa kumpul-kumpul nggak hanya 1-2 tahun, ternyata masih eksis sudah hampir kelima ya Bang. Udah 4 menuju kelima. Sebentar lagi setengah dekade dong. Ya. Setengah dekade. Ya alhamdulillah kita bahwa organisasi ini tetap ada dan tetap eksis. Dan untuk penambahan anggota tadi ya, saya setuju dengan Mas Rosi dan juga Mas Ali. Kalau dari Mas Rosi kan tidak ada kayak penjaringan ya. Kalau Mas Ali mengatakan harus selektif ya. Nah, saya ini menemukan semacam sebuah solusi penambahan tapi selektif.
Terima kasih juga untuk Bang Dide yang sudah mau jadi ketua dan terus mengadakan berbagai macam kegiatan untuk organisasi ini, karena terus terang kalau kita juga belum tentu bisa untuk membuat berbagai macam kegiatan seperti ya kayak awat ataupun apa. Mudah-mudahan kita tetap kompak, solid, dan mungkin ke depan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif dan utamanya mungkin membantu pemberitaan NU baik secara struktur ataupun juga kader dan tokoh-tokoh NU. Saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah hadir di sini. Jadi memang dari rekam jejaknya saya nggak tahu apakah yang pertama kali atau yang kedua kali ketika saya ikut rapat yang di gedung PCNU, Bang. Itu kedua kan ya? Itu kedua. Mungkin kedua ya. Tetapi paling tidak saya bisa menyaksikan langsung bagaimana proses berdirinya FJN dari awal, paling tidak dari embrio lah, dan sampai kepada bahwa perkumpulan ini atau haroka ini bisa berdiri menjadi organisasi formal dengan hadirnya badan hukum yang sudah selesai di proses beberapa waktu yang lalu. Nah, tentu karena di sini yang awalnya tidak formal menjadi formal, maka keberadaan visi dan misi itu menjadi keharusan. Karena itulah maka untuk menjaga supremasi FJN ini penting sekali menjadi tugas kita bersama adalah citra dari FJN. Jadi memang embrionya dari sahabat-sahabat yang selama ini eksis di dunia jurnalis, kemudian kita berkumpul dan membentuklah suatu perkumpulan yang kita sebut dengan FJN. Dan ini memang hal yang natural sebagai makhluk sosial. Dan yang ingin saya sampaikan sebenarnya bahwa karena kita sudah berada di usia yang keempat menjelang 5, tentu banyak tantangan yang akan kita hadapi. Artinya secara sederhana kita harus menjaga citra FJN ini. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya apakah kita ini akan menjadi organisasi yang eksklusif atau yang terbuka untuk siapapun, itu penting sekali juga kita bahas bersama-sama. Saya kira awal-awal itu pasti masa yang sulit gitu kan. Kita perlu menjelaskan terkait berdirinya FJN, kemudian visi FJN, kemanfaatan dan eksistensi. Bahwa forum ini sebenarnya bagus kalau distribusi. Itu sangat bagus sekali karena Nahdliyin itu kan sebenarnya dari segi pendidikan kan kurang, kan gitu. Beda dengan ormas yang lain. Maka dari itu kehadiran FJN ini sangat diperlukan. NU itu kan lebih banyak yang kultural. Itu lebih banyak kalau kita gali, kemudian kita manfaatkan, kita maksimalkan, itu lebih banyak. Jadi NU itu yang lebih banyak itu tidak hanya dari Gus Kiai kan gitu, enggak, tapi di lingkungan kita sekitar itu banyak. NU yang cair itu banyak. Jadi nggak ada salahnya kalau FJN ini kan satu tempat untuk mengakomodir itu kan gitu. Itu yang satu yang harus sebenarnya harapan saya kan untuk dilakukan oleh FJN. Selamat hari ulang tahun ya, begitu ya. Yang keempat untuk Forkom Jurnalis Nahdliyin. Semoga di 4 tahun ini FJN yang dimotori oleh Mas Dide bersama dengan teman-teman ini bisa memberikan sebuah hal yang positif kepada kita semuanya, baik itu di kalangan jurnalis ataupun juga untuk masyarakat luas. Saya kira itu yang saya sampaikan secara formalnya. Surabaya, Tim Lan Saja Tim melaporkan.